pagi hari ini temanya adalah jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 31 sampai 43. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah pegawai-pegawai Ben-Hadad kepadanya, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Wow, saudara juga mesti terkenal sebagai orang-orang yang pemurah ya, murah hati. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup. Jawab Raja Ahab, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan Ahab, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepada Ahab, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapakmu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab atas tawaran itu, berkata, aku akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan Ben-Hadad dan membiarkan Ben-Hadad pergi. Ayat selanjutnya, ini tentang nubuatan hukuman yang akan menimpa Ahab. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, pukullah aku. Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, pukullah aku. Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, ketika hambamu itu maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel, Raja Ahab berkata kepadanya, begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepada Raja Ahab, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istana dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Amin. Wow, sampai saya lihat ketaatan sama Tuhan itu sampai seperti itu ya. Kalau ada orang tak suruh mukul saya, karena Tuhan suruh merintah untuk mukul saya, dan orang itu nggak mukul saya, maka saya berkata bahwa kamu akan diterkam karena kamu nggak mukul saya. Ya, dan orang itu benar-benar diterkam singa, saudara. Jalan Tuhan itu nggak terselami. Ya, firman itu kadang kita juga kurang paham, sekalipun sudah mendengar, tapi percayalah bahwa saudara hidup sampai detik ini
dan kuat di dalam iman Kristus itu karena firman Tuhan. Amin. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema pagi hari ini adalah jangan sia-siakan apa? Anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kata anugerah itu berasal dari istilah charis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Dan di dalam perjanjian baru, kata anugerah itu bermakna satu kemurahan hati. Satu kemurahan hati dari siapa? Dari Tuhan yang tidak pantas diterima oleh manusia. Ya. Yang tidak layak. Karena apa? Manusia harus dihukum. Ya, jadi kalau kita menerima kasih anugerah itu kita tahu bahwa kita itu sebenarnya nggak pantas, nggak layak, gitu loh. Ya. Tapi Tuhan berikan. Kenapa? Itulah karena kemurahan. Jadi istilah ini dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah yang berinisiatif, sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia, bukan inisiatif dari manusia, tapi inisiatif dari Tuhan sendiri yang maha pengasih dan maha penyayang, yang murah hati dan setia. Maka oleh sebab itulah di dalam satu kasih anugerah Tuhan, atau di dalam satu anugerah Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan, Paulus mengingatkan, menasihatkan kepada jemaat Korintus. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, nasihat Paulus berkata demikian kepada teman-teman sekerjanya, dan ini juga buat saya dan saudara sebagai teman-teman sekerja Allah. Dikatakan demikian, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya apa? Kamu jangan membuat menjadi sia-sia apa? Kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara dan saya, rekan sekerja Allah, telah menerima, bukan akan menerima, tapi telah menerima kasih karunia Allah itu. Ya. Dan Paulus mengatakan jangan sia-siakan. Kasih karunia yang terbesar itu diungkapkan di dalam PB adalah keselamatan di dalam Kristus. Itu kasih karunia yang terbesar di dalam hidup kita. Ya. Nah, di dalam perikop yang kita baca pagi hari ini, kita boleh memberikan satu gambaran bagaimana Raja Ahab ini adalah pribadi yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah, yang menyia-nyiakan anugerah daripada Tuhan sendiri. Nah, apakah kita menyia-nyiakan anugerah daripada Tuhan juga? Ya, seringkali kita nggak sadar. Maka pagi hari ini kita akan mengenali paling tidak 2 ciri-ciri orang yang menyia-nyiakan kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saudara dan saya termasuk itu atau tidak? Ya. Nanti kita akan tahu. Ciri-cirinya apa? Ya, orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Kristus adalah taat, tapi tidak 100%. Taat, tapi apa? Tidak 100%. Ya, terserah saudara. Saudara mau 70%, mau 60%, mau 90%, ya, mau 99,9%. Yang jelas, orang yang menyia-nyiakan kasih anugerah Allah harus totalitas di dalam satu ketaatan. Banyak mana kira-kira orang yang taat dan tidak taat? Banyak tidak taat ya. Nah, saya bilang banyak yang taat tapi yang tidak 100%. Betul nggak? Betul. Jadi banyak yang taat tapi tidak 100%. Dan inilah kerjaan iblis, selalu tidak membuat bulat, tidak membuat totalitas di dalam hidup kita. Kita mengiring Kristus, kita bilang mencintai Tuhan Yesus, tapi nggak mau 100%. Ya. Anugerah itu sebetulnya kalau bisa saya katakan, itu betul-betul gratis daripada Tuhan, tapi kita harus barter, kita harus membayar harga itu. Maka Yesus berkata apa? Kalau dia orang itu mau mengikut dia harus menyangkal diri, pikul salib. Itu harus kita berikan. Gitu loh. Gratis dari Tuhan, karena kamu nggak mampu, kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Tapi respon kita ketika kita mau menerima anugerah, sebetulnya ada harga yang harus kita bayar, yaitu memikul salib, sangkal diri.
Maka kenapa pemuda yang kaya raya itu tidak bisa sebagai pengikut Kristus? Karena dia apa? Dia mau, tapi dia tidak mau 100% untuk apa? Untuk bayar harga, yaitu apa? Melepas harta bendanya. Ya. Hanya orang-orang yang berani melepas sesuatu di dalam hidupnya, di dalam zona kenyamanannya, di dalam zona kekayaannya, di dalam zona kebahagiaannya, untuk diberikan seluruhnya kepada Kristus. Inilah orang-orang yang benar-benar tidak menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan. Karena ada harga yang selalu harus bayar. Ya. Kalau kamu tidak dapat menyangkal diri mikul salib, maka jangan ikut aku. Itu syarat ikut Tuhan Yesus. Itu murid Kristus. Itu baru dikatakan murid Kristus. Maka kenapa banyak orang yang kadang-kadang jadi mualaf. No, itu bukan murid Kristus. Itu pasti belum lahir baru. Kenapa? Kalau orang lain baru, dia siap sedia untuk memberikan seluruh hidupnya kepada Kristus. Ini ciri daripada orang yang berani bayar harga, berani pelayanan. Jadi inilah sesungguhnya kebutuhan kita yang sesungguhnya, saudara. Adalah keselamatan. Ketika keselamatan sudah diberikan, apakah kita berani bayar harga? Ya. Kemarin kita sudah belajar, sudah melihat bagaimana Ahab yang seharusnya tidak layak menerima pertolongan, bahkan menerima anugerah Tuhan, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih setianya, itu bagaimana tetap berinisiatif untuk memberikan anugerahnya, memberikan pertolongannya, memberikan satu kasih setianya. Sekalipun Ahab ini sangat jahat, dikatakan demikian. Apa yang dilakukan Ahab itu nggak ada yang beres, nggak ada yang benar. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia tetap memberikan kasih setianya kepada manusia yang seperti itu. Dan dia tidak bosan-bosan, dia tidak pernah putus asa, dia terus memberi dan memberi, membuka kesempatan dan terus memberikan kesempatan. Bahkan ketika kesempatan itu tidak diambil, dia akan memberikan kesempatan yang baru. Untuk bagaimana orang itu tetap menerima juga anugerahnya. Nah, dan di dalam ketidakberdayaan si Ahab ini, di dalam kelemahan Ahab ini, Tuhan juga tetap memberikan satu kasih anugerahnya untuk menolong dia. Tuhan Yesus memberikan pertolongan sekaligus bahkan jaminan akan satu kemenangan yang akan diberikan kepada Ahab. Ketika bagaimana Raja Ben-Hadad menabuh genderang perang terhadap dia. Dia dalam keadaan lemah, dia dalam keadaan tidak berdaya, dia pasti kalah. Tapi Tuhan Yesus melalui nabinya memberikan peneguhan bahwa engkau akan menjadi pemenang. Aku akan menyerahkan seluruh daripada mereka tentara-tentara Ben-Hadad dan Ben-Hadad, seluruhnya dikatakan akan menyerahkan kepada engkau, akan menyerahkan di dalam tanganmu. Ya. Tuhan berkata apa? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kemarin yang kita baca di dalam 1 Raja 20 ayat 1 sampai ayat 20 sampai kemarin 1 Raja 20 ayat 13 ya. Ayat 13 ya. Nah, begitu juga di dalam peperangan kedua, karena peperangan pertama bagaimana Ben-Hadad berhasil melarikan diri ke kota dan kemudian sembunyi dan sebagainya. Bagaimana terus kemudian dia Tuhan juga memberitahu bahwa Ben-Hadad sedang mempersiapkan perang yang kedua. Tuhan kasih tahu lewat nabinya itu. Dan Tuhan kembali memberikan satu jaminan kemenangan, bukan hanya pertolongan, tapi kemenangan. Banyak orang nolong, tapi kalau saudara kadang-kadang tidak tertolong. Ya, orang yang tenggelam ke bawah arus, banyak yang menolong, kasih jala, kasih apa, ternyata tidak tertolong. Betul tidak? Itu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan sekaligus jaminannya untuk memberikan kemenangan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Maka kalau orang mencari pertolongan ke dukun, gak akan pernah ada jaminan. Yesus sebagai Tuhan, mau yang saya katakan di sini adalah dia selalu memberikan jaminan. Ada amin. Jaminan. Ya. Saudara ke orang pintar, ke
Orang-orang yang biasanya buka praktek guamia, perdukunan, uang sudah pasti keseret, ya. Tapi nggak ada jaminan saudara, bahwa itu benar. Yesus memberikan jaminan dan itu benar karena dia sang kebenaran. Amin. Dia itu adalah sang kebenaran itu sendiri. Maka selalu dia berikan jaminan dan jaminan itu pasti terjadi. Ya. Di dalam peperangan kedua juga Yesus kembali memberikan jaminan atas kemenangan terhadap Ben-Hadad dan prajuritnya. Tuhan katakan, aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Bayangkan saudara. Dan saudara dan saya itu adalah seperti raja-raja Ahab zaman sekarang yang juga menerima jaminan. Bukan hanya jaminan keselamatan, jaminan apa lagi? Jaminan berkat, jaminan kebutuhan saudara dicukupi. Jaminan apa lagi? Jaminan saudara selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, jaminan doa saudara pasti dijawab, jaminan bahwa saudara akan tetap sepanjang zaman hidup saudara ketika mengikuti Kristus. Maka jaminan pada masa depan yang penuh kemenangan itu pasti terjadi. Saya enggak melihat dikatakan di Alkitab anak-anak keturunan orang, anak cucu orang benar meminta, minta. Amin. Amin. Tidak ada. Alkitab kalau menjamin seperti itu, pasti terjadi. Terus bagaimana Pak kalau ada anaknya orang yang meminta-minta pengemis tapi percaya pada Tuhan? Itu kan rata-rata mesti mereka di jalan dibawa ke gereja. Maka mereka masih pengemis. Kalau gereja ini melakukan satu hal yang benar untuk mendidik karakter, mentalitas mereka sebagai pemenang, dan mereka gereja menolong untuk memberikan satu pertolongan dan orang ini serius untuk mau ditolong, maka saya yakin orang ini tidak akan jadi pengemis lagi. Kita sudah lakukan, ya. Bagaimana kita dulu bisa berikan sepeda, berikan modal, berikan Kenapa mereka tetap mengemis? Kenapa mereka turunannya tetap jadi peminta-minta? Karena mereka nggak serius sama Tuhan. Mereka benar-benar nggak mau serius bahwa Allah sanggup dan mereka yang tidak sanggup untuk bagaimana hidup. Mereka benar-benar serius untuk mau bekerja keras. Karena dikatakan firman Tuhan, semut pun kalau nggak berkata bahwa semut pun bekerja keras. Kalau kalian pemalas maka jangan makan. Mereka malas. Anak-anak Tuhan pastikan tidak jadi pemalas. Amin. Kalau saudara mulai menjadi pemalas, maka introspeksi. Saudara anak bapak segala dusta atau anak bapak surgawi. Amin. Anak-anak Tuhan harus selalu rajin. Benar? Rajin. Dan dialah Tuhan yang memberikan satu pencerahan sendiri di dalam hidup kita untuk bagaimana kita bisa berjalan di dalam satu kehendak Tuhan sehingga kita sampai sukses. Jangan pernah ada yang putus asa ketika saat ini apapun masalah saudara. Ya, karena dikatakan di Efesus bahwa Tuhan itu pembela kita. Tuhan itu pembela saudara dan saya. Apa yang saudara kerjakan dibela Tuhan. Kalau saudara rajin bekerja dibela Tuhan untuk diberkati. Siapapun yang akan menghalangi berkat saudara hancur di dalam nama Yesus. Amin. Gak ada yang bisa membatalkan saudara. Nah, maka dengan jelas di sini bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan yang dijanjikan dengan perintah supaya Raja Ben-Hadad itu dimusnahkan oleh Raja Ahab. Ya. Kita sudah tadi sudah saya sampaikan bagaimana serangan yang kedua ini dikerjakan di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 22. Ya. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkan apa yang harus kamu perbuat. Sebab pada penggantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Bahkan sudah diberitahu saudara. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita peka-pekaan dengan Tuhan, Tuhan itu akan beritahu ketika saudara melakukan sesuatu pekerjaan, Tuhan itu akan beritahu, ini kira-kira kamu cuan apa tidak. Ya, ini kira-kira kamu bangkrut apa tidak. Ini kira-kira kamu ditipu atau tidak. Ya, makanya kalau ada orang bahkan pendeta yang ditipu dengan koin-koin apa itu. Iya.
Itu banyak orang Kristen yang ditipu, aneh. Kenapa? Ya nanti poin kedua. Ya. Nah, kemudian apa? Di dalam perangan kedua kembali Raja Ahab ini menang dengan gemilang. Ya. Ayat 30 katakan, orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Ben-Hadad ada di dalam satu posisi yang sangat terjepit. Dia sudah di dalam posisi yang pasti dengan mudah ditemukan dan pasti bisa dengan mudah dimusnahkan oleh Ahab. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Pegawai-pegawai Ben-Hadad yang mengerti benar, yang tahu bahwa raja-raja Israel selalu pemurah. Ya, maka bagaimana mereka menyusun strategi. Coba. Jadi kadang-kadang saudara, kita juga harus hati-hati. Dibuatnya strategi untuk apa? Untuk menyelamatkan Ben-Hadad. Di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 30 tadi dikatakan orang-orang yang masih tinggal melarikan diri dan bla bla bla. Ya, oke, 31 ayat 31. Lalu berkatalah pegawai-pegawai Ben-Hadad kepada Ben-Hadad, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita. Dan dengan demikian keluar menghadap raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkannya nyawamu. Dan ini yang dikira-kira, yang diperhitungkan dengan strategi yang matang. Dan akhirnya hasilnya apa? Luar biasa, sangat sukses. Sukses sekali. Di dalam ayat 32b dikatakan demikian. Ya, ini jawaban ketika pegawai Ben-Hadad menghadap dulu, tentu bukan Ben-Hadad. Kalau Ben-Hadad menghadap khawatirnya langsung dipenggal. Nah, pegawainya dulu suruh datang. Dan kemudian jawaban Raja Ahab apa? Masih hidupkah dia? Apa Ahab nggak ngerti kalau Ben-Hadad masih hidup? Tahu sudah. Di dalam peperangan kalau seorang raja meninggal itu pasti tersiar dengan cepat. Karena prajurit-prajuritnya pasti akan lari kocar-kacir dan pasti akan meninggalkan dan ada mayatnya di situ. Tapi dia masih pura-pura bertanya. Kenapa? Karena di dalam kemurahannya dia itu tidak ada satu motivasi. Apa? Nanti poin kedua. Dia saudaraku, dia bahkan menganggap saudara. Satu lawan perang yang harus dimusnahkan oleh perintah Allah. Dan itu akan menggenapi kemenangan yang totalitas yang telah disediakan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Allah, malah dibiarkan untuk hidup. Bukan hanya dibiarkan, tapi dikatakan dia adalah saudaraku. Bagaimana ini mungkin? Ada apa? Ini kemurahan yang ada udang di balik rempeyek. Ya. Maka bagaimana di dalam peristiwa tersebut Tuhan menegur kembali kepada Raja Ahab melalui nabinya. Di dalam singkat ceritanya adalah Ahab tidak memiliki ketaatan 100%. Dia memerangi, dia banyak menumpas tentara, tapi dia tidak totalitas untuk menumpas rajanya. Dia tidak taat 100%. Dan ini akan membawa satu bencana yang luar biasa di dalam bukan hanya kehidupan dia, bagaimana akhirnya juga itu Ahab harus mati secara tragis. Ya. Dikatakan kepada Nabi itu ayat 42, kata Nabi kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagi Tuhan untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya. Kemenangan yang harusnya diraih oleh Ahab gatal, total. Kenapa? Karena sekali lagi Ahab tidak mengikuti petunjuk Allah untuk membumi hanguskan daripada Ben-Hadad dan kerajaannya. Tidak dimusnahkan. Dia sekali lagi menumpas musuhnya tapi tidak totalitas. Di tangan Ahab apa yang dianugerahkan Tuhan ini menjadi sia-sia, saudara. Berapa banyak dari kita seperti itu? Harusnya kita
totalitas, tapi kita tidak mau totalitas. Sehingga apa? Tidak bulat janji Tuhan itu terjadi. Bahkan itu bisa juga membalik kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang merugi besar. Ya. Jadi setiap pekerjaan yang baik, yang dari Tuhan, saudara harus tuntaskan seperti kata Yudi tadi. Ya, siap. Ya, dan itu harus tuntas, dan itu bagaimana harus menjagai 2025 bisa terjadi, bisa, dan Allah menjanjikan itu jika kamu terus ada di dalam jalan yang benar. Amin. Kalau enggak benar sidik ya pasti enggak terjadi. Jadi tetap ikuti jalan Tuhan, tetap apa yang kau saksikan di depan pemimpinmu, ya tetaplah ketaatan itu harus selalu siap. Seorang tentara tidak boleh berkata tidak. Seorang tentara tidak boleh menengok ke belakang ketika dia maju perang. Seorang tentara harus menghadap ke depan untuk menghadapi musuh dan waspada di dalam setiap jebakan-jebakan, strategi-strategi daripada iblis. Ya. Inilah sikap kita. Ya. Ahab pada akhirnya kita lihat bukan saja gagal untuk meraih janji Tuhan yang 100% pasti terjadi, tapi harus mati di tangan musuh dengan darahnya dikatakan dijilati oleh anjing nanti. Coba, raja, saudara. Ya, nanti kita lihat bagaimana Tuhan murka banget sama orang yang tidak taat 100%. Ya, bagaimana sampai keturunannya ditumpas semuanya. Ya. Saudaraku, Alkitab telah memberi contoh-contoh dari tokoh-tokoh sejarah yang kita boleh belajar, kita harus belajar bagaimana ketidaktaatan 100% itu adalah pemberontakan. Ya, kita hari ini belajar dari Ahab, tapi di kitab yang lain kita bisa belajar dari Saul. Bagaimana dia juga menyelamatkan kambing domba dan yang gemuk-gemuk. Ya, selalu seperti itu, dan itu kegagalan, dan itu akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan bahwa keturunanmu, aku akan menegakkan keturunanmu sebagai raja. Bayangkan Saul juga orang biasa, saudara. Ya, tapi dia disamakan dengan Raja Daud, Raja Israel yang besar itu. Ya, disamakan seperti janjiku kepada Daud, dikatakan firman Tuhan demikian. Apakah terjadi? Tidak. Kenapa? Tidak taat 100%. Dia menyisakan yang harusnya seluruhnya ditumpas. Raja dan kambing-kambing, domba-domba yang gemuk-gemuk semuanya disisihkan. Ya. Maka saudara, kalau kita ini percaya bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan semata, yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus, penting saudara untuk kita bagaimana membangun satu kehidupan, ya, baik spiritual maupun tubuh kita, jiwa kita, roh kita, ini dengan sungguh-sungguh menjagai kesehatan tubuh kita. Tuhan dengan mudah membalikkan semuanya itu. Ya, maka tetap harus terus kita itu ada di dalam satu ketaatan yang total. Nah, di dalam satu ketaatan yang total, bagaimana sebagai orang yang diselamatkan, yang telah diselamatkan oleh Kristus? Bagaimana kita harus hidup takut dan gentar akan Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang yang telah menerima anugerah sebagai pemenang, maka bagaimana kita bertindak terus dengan iman. Bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran kita, bukan kata orang. Karena ini semua itu berubah-ubah, saudara. Pikiran kita, perasaan kita, omongan orang pun setiap saat berubah-ubah. Orang mau ngomong apapun, ayo kita berjalan terus dalam iman. Ya, kita nikmati kehidupan ini dengan iman kita. Ya, dan sebagai orang yang menerima anugerah untuk menjadi tim sekerja Allah, maka sebagai bentuk dari menghargai kasih anugerah Allah adalah bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam pelayanan, melakukan yang terbaik, tidak asal-asalan. Saya bersyukur ya untuk tim musik sudah mulai setiap Sabtu rutin dan sebagainya. Ini semua kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah pengikut Kristus. Ya, bayar harga. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Ketika kita taat 100%, ada harga yang harus dibayar. Dan kadang-kadang itu Tuhan itu menyuruh itu enggak masuk akal gitu tadi ya. Seperti Nabi ya disuruh mukul muka Eli, sapa lho sing gelem mukul. Coba bayangin.
Gitu. Siapa yang mau mukul coba? Nggak mau dipukul, tahu-tahu malah diterkam oleh singa. Gitu. Nggak mau mukul, diterkam oleh singa. Coba sampai sedemikian rupa nggak masuk akal lagi. Menurut nalar loh. Kamu baik-baik aja terus, pi tolong pi aku pukulan pi. Iya toh. Coba, gendeng kok pi sana. Iya toh. Ini nabi yang gendeng. Tapi Tuhan suruh. Ketika Tuhan suruh, bagaimana kita tetap taat 100%? Orang itu pasti orang yang sangat-sangat rohani, orang yang benar-benar mengerti bahwa ini yang harus saya lakukan adalah mukul, suruh pukul. Ya. Tuhan itu jalannya nggak terselami, saudara. Bagaimana salah satu nabi siapa yang disuruh menikahi pelacur, coba. Ya. Nabi Hosea, seorang nabi, saudara, penyambung lidah daripada Allah sendiri, diperintahkan untuk menikahi seorang pelacur, hanya untuk menggambarkan bahwa kasih setia Allah itu sedemikian rupa loh. Israel itu pelacur, tapi kasih karunia Tuhan itu tetap dia mengasihi. Kamu adalah dikatakan pasangan pengantin Kristus, tetap dikasihi, saudara. Seperti Ahab ini bagaimana bejatnya. Disuruh nikahi seorang pelacur. Nikahi enggak? Nikahi, saudara. Ini, jadi kadang-kadang jalan Tuhan itu kita enggak menyelami apa maunya Tuhan dan sebagainya. Ya, tapi kita tetap bagaimana harus mengalir ya di dalam satu melakukan yang terbaik. Ya, di dalam satu gembala, bagaimana anugerah Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya untuk bagaimana maksud daripada satu Tuhan memberikan gembala itu. Sebuah maksud untuk kita membawa kita apa? Pada rancangan Allah. Jadi ada satu keselamatan, iya. Ada satu pertumbuhan, iya. Tapi bagaimana untuk lebih lagi mengenal pada tahapan-tahapan di dalam pemuritan. Sampai pada tahapan yang terakhir, keserupaan dengan Kristus. Bagaimana gembala diberikan buat saudara dan saya. Untuk bertumbuh di dalam iman, untuk mengenal rencana-rencana Allah dalam hidup saudara. Ya, untuk menjadi dewasa di dalam Kristus dan kepenuhan di dalam Kristus itu sendiri. Ini tugas daripada gembala. Tapi adalah yang terpenting adalah bagaimana saudara meresponi di dalam satu tugas daripada gembala ini. Bagaimana saudara meresponi satu keberadaan gembala saudara. Dengan apa? Dengan keterbukaan, dengan ketaatan, ketundukan. Ya, ini penting kalau kita menerima kasih anugerah Allah. Gereja sebagai persekutuan dengan saudara seiman. Bagaimana saudara meresponi di dalam satu gereja Tuhan ini. Di dalam satu pelayanan saudara. Ya, di mana saudara ditopang, di mana saudara diproteksi, di mana saudara di keberadaan saudara terus dikawal. Bagaimana saudara menghargai gereja ini? Bagaimana saudara berkomitmen di dalam gereja ini? Bagaimana saudara membangun sebagai satu tubuh Kristus ya di dalam hubungan sesama saudara seiman di dalam gereja ini menjadi satu tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Ini respon-respon saudara ini penting untuk saudara terus belajar menanggapi kasih anugerah Kristus sehingga hidup saudara tidak menyia-nyiakan kasih anugerah itu. Dan saudara akan menjadi orang yang rugi. Tapi saudara menjadi orang yang beruntung. Amin. Saudara akan menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Dan jangan lakukan itu hanya untuk seseorang. Jangan lakukan untuk pemimpin. Jangan lakukan untuk gembalamu. Jangan lakukan untuk suamimu, istrimu. Jangan lakukan untuk orang tuamu. Tapi lakukan seolah-olah itu untuk Tuhan, supaya apa? Saudara tidak kecewa, yang satu. Yang kedua, saudara supaya upah di kekekalan nanti, itu saudara terima. Karena kalau saudara melakukan untuk seseorang, saudara akan kecewa. Ya. Dan yang kedua, saudara tidak menerima upah di surga. Ya. Kenapa kita harus lakukan? Inilah mengikut Kristus. Pengikut Kristus menyangkal diri, sekalipun aku enggak dihargai. Tapi yang terpenting Yesus menghargai saya. Amin. Sekalipun aku tidak ada terima kasih buat saya, Yesus pasti berterima kasih. Kenapa? Tuhan menyediakan mahkota-mahkota buat saudara. Inilah bentuk terima kasih Tuhan kepada saudara yang sudah melayani dengan hati, dengan kesetiaan sampai garis akhir. Dan Tuhan yang akan membalas semuanya itu tidak akan sia-sia di dalam kehidupan saudara. Amin. Ini yang harus spirit yang harus kita tanam terus. Ya, begitu juga di dalam satu keluarga, pasangan hidup, orang tua, anak-anak, itu semua anugerah Tuhan. Ya, saudara dikasih orang tua yang baik, anugerah enggak? Anugerah.
Saudara dikasih orang tua yang menjengkelkan, anugerah enggak? Anugerah. Karena di situ saudara bisa melihat. Yang pertama, saya tidak akan seperti orang tua saya harus belajar sabar. Saya harus belajar untuk menghormati tetap. Menghormati orang yang baik dengan saudara dan menghormati orang yang menjengkelkan saudara lebih gampang mana? Lebih gampang yang baik. Betul? Lebih gampang yang baik. Tapi nilai di hadapan Tuhan lebih tinggi mana? Lebih tinggi menghormati yang tidak baik terhadap saudara. Kalau saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saudara bisa memberkati musuh-musuh yang menganiaya kita, itu di mata Tuhan saudara itu luar biasa. Ya, semua kemenangan itu bukan sampai di dunia saja, tapi sampai kekekalan. Amin. Karena kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan Yesus tidak mengampuni dosamu. Artinya apa? Sejak saat itu, ini bukan tentang keselamatan, tapi sejak saat itu, apapun yang saudara kerjakan, enggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak mengampuni. Tapi ketika saudara mengampuni, maka seluruh nilai-nilai surga ikut menjadi bagian daripada saudara. Ada amin? Yang kedua, ada mungkin yang saudara masuk tadi nilai tadi ya, ada ya di sini ya, enggak ada ya, semua taat 100%. Loh kok enggak ada amin sih? Walaupun amin itu proses gitu loh. Ya. Karena kita berjalan dengan iman. Di sini enggak ada yang taat kurang dari 100%? Enggak ada toh. Di sini taat 100%? Nah, gitu loh. Ya, enggak usah mbok katakan, tapi proses ya. Enggak usah, wis Tuhan tahu hatimu lah. Ya, aku wis bolak-balik ngono iki, roh, ya. Tapi Tuhan itu sabar panjang. Wah, murah hati dan sebagainya. Kita ini kalau enggak tuh wis dicites Tuhan kayak Ahab, ya. Zaman kasih anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan memang sudah sempurna. Ya, rohnya tetap tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam diri kita inilah yang memeteraikan kita sebagai milik daripada Allah. Dan dia di dalam masa perjanjian baru tidak pernah akan meninggalkan orang-orang yang sudah bertobat. Amin. Ini jaminan soalnya, saudara. Kenapa setiap raja-raja yang diurapi Tuhan di dalam perjanjian lama, Roh Kudus bisa meninggalkan mereka, Roh Allah bisa meninggalkan mereka, karena belum zaman kasih karunia. Makanya Daud berdoa ketika jatuh dalam dosa, Tuhan tolong jangan ambil rohmu daripada aku. Loh, Daud itu kaya raya saudara. Coba saudara kalau punya kekayaan sekarang, lucu toh, ya toh. Terus saudara jatuh dalam dosa, doa saudara apa? Tuhan jangan ambil ya berkatmu daripadaku. Gitu toh. Betul? Tapi kalau di dalam PB saudara, ya, Roh Allah ini jauh lebih penting, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Kenapa? Ini bicara tentang satu materai yang Allah berikan bahwa ini adalah orang-orang pilihanku yang tidak akan hancur, tidak akan mati, tapi dia akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Ya, jadi saudara harusnya semakin bangga. Ini anugerah keselamatan itu total. Ya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak yang menyanyiakan kasih anugerah Allah. Orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada anugerah, hidupnya pasti mencukupkan diri, dia merasa cukup dengan kasih anugerah Tuhan, dengan keselamatan. Kenapa? Karena kasih anugerah Tuhan inilah yang tertinggi, yang ternilai, yang tidak ternilai di dalam satu anugerah Tuhan. Saudara, sebetulnya kepentingan, kebutuhan saudara yang paling pokok itu apa di bumi, di tengah-tengah dunia ini? Kekayaan? Tidak, saudara. Kekayaan bisa habis. Ya. Kesehatan, usia bisa menggerogoti. Apa? Keselamatan. Gitu loh. Jadi kalau saudara tidak mengerti tentang nilai keselamatan ini, maka hidup saudara akan terus merasa tidak pernah ada rasa syukur saudara. Bersungut-sungut terus, tidak cukup Tuhan, tidak cukup. Dulu nggak punya mobil, dikasih mobil, dulu nggak punya rumah, sudah dikasih rumah, tetap nggak cukup. Dulu mobil Cherry minta, itu saya itu, ya. Doa minta
Isuzu Panther dikasih, Isuzu Panther kok solar, geter kabin dodo, dikasih lagi ya toh. Bensin yang tijang bensin. Ya toh, buat bosan bensin balik lagi. Solar lagi loh coba. Ya toh, enggak pernah puas. Enggak pernah cukup. Ya. Nah, maka ciri yang kedua ini sudah penting untuk terus introspeksi. Kalau kasih anugerah Tuhan tidak pernah cukup di dalam satu kehidupan saudara, maka saudara tidak akan mampu untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Saudara akan menjadi orang yang mengucap syukur ketika berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tapi ketika ada penderitaan, ketika ada masalah keuangan, mungkin kesulitan dan sebagainya dalam hidup saudara, masalah itu banyak saudara. Saudara sulit untuk mengucap syukur. Sulit untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sulit untuk semangat dan sukacita di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara kelihatan memble. Muka saudara kelihatan, kalau John kan susah ya, mukanya tetap bersinar karena putih. Ya. Tapi akan kelihatan nggak menarik pasti. Ya, karena nggak ada senyum, karena sedih dan sebagainya. Padahal orang bilang ketek aja kalau tersenyum masih manis. Gitu. Jangan lihat saya dong, kalau saya ngomong ketek, saudara lihat saya. Ya, masih manis gitu loh. Dan senyum itu padahal tidak bayar, tapi saudara berat hati. Ya, kenapa? Karena hatinya saudara ini penuh dengan sempit sekali, kesempitan. Ya. Tidak pernah mengucap syukur dan tidak pernah menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, apa bedanya saudara mengucap syukur, ya, mengucap syukur di dalam hidup saudara dengan menyembah dan memuji Tuhan? Apa bedanya? Mengucap syukur itu saudara kalau hari ini masih diberi napas, saudara mengucap syukur enggak? Itu menyembah enggak? Enggak, mengucap syukur. Mengucap syukur adalah satu tindakan kita yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah terjadi baik yang masa lampau maupun yang sekarang. Amin. Itu mengucap syukur saudara. Keselamatan, anugerah di dalam Kristus, kita mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Benar? Kalau lagunya mengucap syukur gimana? Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan setia-Mu. Oh, rahmat-Mu, ya. Ini rasa syukur kita. Kita mengucap syukur artinya satu tindakan kita untuk bersyukur bahwa apa yang telah Tuhan berikan. Kasih anugerahnya, Tuhan, aku mengucap syukur untuk putra yang Kau berikan, untuk putri yang Kau berikan. Aku mengucap syukur Tuhan untuk suami yang telah Kau berikan. Nah, sedangkan memuji dan menyembah Tuhan adalah apa? Ada? Coba, memuji dan menyembah Tuhan itu adalah apa? Tindakan yang mengagung-agungkan Tuhan, meninggikan Tuhan atas satu atribut ilahinya yang maha dahsyat, atas satu kuasanya yang luar biasa. Ini menyembah, memuji atas satu pembelaan Dia, atas satu kebesaran Dia, atas satu perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Kita menyembah dan memuji Tuhan atas satu keperkasaan Dia. Kita menyembah, memuji itu. Sudah tahu bedanya sekarang? Amin. 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 Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ini pengagungan akan satu kebesaran daripada Allah. Ini pujian dan penyembahan. Saudara mengagungkan Dia.
meninggikan dia. Saudara bersuka cita untuk satu kedahsyatan dia, satu keajaiban yang dia kerjakan, dan saudara percaya dengan penyembahan seperti itu, memuji seperti itu, saudara akan mengalami keajaiban terus di dalam satu kehidupan saudara. Ada amin? Ini yang harus kita lakukan. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya, anugerahnya, maka dia nggak bisa seperti itu. Nggak semangat. Karena merasa anugerah ini kurang. Keselamatan ini kurang Tuhan. Ya. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kekristenan. Sehingga kekristenan itu up down. Ya, naik turun. Kalau listrik itu naik turun voltasenya, rusak enggak itu perkakas rumah tangga? Kalau iman saudara naik turun, rusak enggak hidup saudara? Giliran hidup saudara enggak rusak, iya toh? Rusak saudara. Karena saudara kalau naik turun artinya saudara dikuasai, di pikiran saudara, anugerah perasaan saudara itu dikuasai diri saudara sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan pikiran perasaan saudara, makanya perasaan itu pada seringkali enggak bisa dipercaya. Betul enggak? Betul enggak? Orang yang menyia-nyiakan kasih anugerah Allah selalu bersungut-sungut hidupnya. Ya wes enggak ada yang pas, pikirannya selalu negatif. Ya, sekali lagi, kalau saudara sering cenderung untuk bertindak dengan perasaan pikiran saudara sendiri dan juga keinginan saudara sendiri dan juga apa kata orang, saudara adalah orang yang termasuk orang yang menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi ya, kalau saudara cenderung bertindak dengan perasaan, pikiran dan kata orang dan kehendak saudara sendiri, ya, maka saya pastikan saudara adalah orang yang menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan. Orang yang tidak menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan, dia bertindak seturut dengan firman Tuhan. Walaupun enggak enak. Sing enak-enak tok berkat firman Tuhan ya berkat gitu. Padahal Paulus berkata apa? Yang kuinginkan adalah mengenal Kristus dengan penderitaan dan kebangkitannya. Jadi orang Kristen itu penderita itu mestinya biasa. Karena itu anugerah, betul? Amin. Menderita itu anugerah saudara. Enggak sembarangan loh. Enggak semua orang percaya yang diberikan kesempatan untuk menderita loh bagi Kristus. Ya, itu kehormatan daripada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kau ada di dalam satu pencobaan yang dikerjakan oleh iblis seperti Ayub, loh itu istimewa loh. Buktinya apa? Ayub tercatat dalam Alkitab. Kalau Ayub nggak tercatat dalam Alkitab, maka penderitaan itu percuma, nggak ada nilainya. Tuhan menilai tinggi dan melipat gandakan apa yang kehilangan daripada Ayub. Semuanya dilipat gandakan. Amin. Dan ketika dia berkata bahwa hari ini aku melihat Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata, itu satu kebesaran daripada Allah yang ditinggikan. Dan Tuhan berkenan untuk itu. Amin. Dalam penderitaan Tuhan punya rencana. Dan rencananya enggak pernah gagal dalam hidup saudara. Amin. Jadi jangan pandang orang yang ini gitu loh. Mari kita pandang seturut dengan firman Tuhan. Kalau sekarang ada saudara semen kita yang hopeless, yang anu dan sebagainya, jangan pandang itu hina. Ya, jangan rendahkan. Karena Nabi Elia juga mau bunuh diri. Ya, Nabi Elia juga punya niatan bunuh diri. Kenapa? Karena dia berpikir dan berperasaan dengan perasaan pikiran sendiri. Coba kalau dia kembali pada firman Tuhan, bagaimana Allah yang perkasa, yang dahsyat itu sudah membuat dia mampu memenggal ratusan nabi-nabi Baal. Bagaimana Allah yang perkasa itu menurunkan keajaiban dengan membakar persembahan dia di tengah-tengah satu air yang menggenang. Dia kalau ingat itu, pasti dia nggak akan punya niatan untuk bunuh diri. Maka Nabi aja punya niatan bunuh diri. Kalau saudara ada yang pernah niat bunuh diri di sini, ya nggak apa-apa. Yang perlu saudara tahu hanya satu dan catat, engkau berharga di mata Tuhan.
maka bunuh diri itu pasti gagal. Ada yang pernah hopeless? Ya. Sekali lagi, kasih anugerah Tuhan itu cukup bagi saudara dan saya. Ya. Itu yang dikatakan, ya. Dan dalam hal ini juga Ahab itu bagaimana seperti itu, saudara. Hidupnya tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan tidak cukup. Ya, maka untuk itulah dia berkhianat akhirnya. Dia tidak mau taat 100% akhirnya. Ya, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 34. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapakmu, dari pihak Ahab, akan ku kembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik seperti yang dibuat bapakku di Samaria dan aku sendiri. Kata Ahab aku akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia, dengan Ben-Hadad dan membiarkannya pergi. Ini gila, saudara. Bayangkan kalau Ben-Hadad itu dibunuh, itu otomatis kerajaannya jadi miliknya. Tapi hanya cuma diizinkan buka pasar. Kowe perizinanmu tak gampang no ya. Kamu jabatanmu sekarang apa? Ya toh, guru biasa Pak, tak angkat ya jadi kepala sekolah ya. Tapi imanmu harus gugur. Kamu harus nyangkal Yesus. Ini gila, saudara. Keselamatan yang sudah kita terima hanya kita tukar dengan jabatan. Keselamatan yang sudah diterima seringkali hanya ditukar karena harta. Keselamatan yang tidak diterima kadang-kadang ditukar oleh seorang laki-laki saja atau calon pasangan hidup. Ini gila. Ini seperti Ahab, saudara, menyia-nyiakan kasih anugerah Allah. Saudara tidak menghargai kasih anugerah Tuhan. Saudara tidak bisa membuat apapun yang diberikan Tuhan tidak cukup bagi saudara. Kenapa? Saudara memiliki satu keserakan yang luar biasa. Padahal sesungguhnya masalah terbesar kita adalah kematian. Sesungguhnya bahwa kebutuhan yang terbesar dan terpenting adalah keselamatan. Dan itu sudah diberikan gratis. Tapi saudara tukar dengan jabatan, dengan gajian yang lebih besar, dengan posisi yang lebih baik, dengan pasangan hidup dan lain sebagainya. Ini gila. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia, kalau kebutuhan saudara ini seluruh dunia ini menjadi milik saudara, dan saudara baru puas, tapi dikatakan firman Tuhan, kalau engkau kehilangan nyawa, apa gunanya? Apa faedahnya, saudara? Amin. Maka kalau ada saudara yang berantem karena duit recehan, ya, kalau 1 miliar, 2 miliar itu recehan loh, saudara. Betul enggak? Gitu loh. Karena Tuhan sudah menyediakan yang kekal di sana. Gitu loh. Terus berantem, ribut, tukaran, apalagi sampai bunuh-bunuhan ibu, anak membunuh ibu hanya karena radio mau dijual untuk beli pulsa. Dibunuh ibunya, enggak boleh. Ini gila, inilah perlunya terang Kristus ini kita beritakan di tengah-tengah dunia. Supaya apa? Supaya hati mereka menjadi terang benderang oleh kebenaran Kristus. Ya, karena hati mereka gelap. Ya. Bagaimana seorang yang agamamis tapi menghalalkan satu pembunuhan? Ini gila. Gitu loh. Ya. Mari kita menghargai anugerah kita dengan mengucap syukur, ya. Anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan dengan tindakan kita senantiasa bersyukur. Kita terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ketika saudara mengalami satu kegagalan dan saudara mulai muka saudara cemberut, ya. Ayo kembali lagi kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan kita menyembah, memuji Tuhan supaya kuasa keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan yakin di situ, maka saudara akan menjadi semangat. Amin. Yang punya masalah besar aja semangat. Yang punya masalah besar aja menyembah Tuhan dengan sukacita. Apalagi yang tidak bermasalah. Harusnya kan gitu. Apalagi yang sedang diberkati. Amin. Kita belajar bagaimana mencukupkan diri. Dan Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 4:13. Ya, dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, dikatakan sama-sama kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Ini sikap daripada orang yang benar-benar sudah mengenal Kristus secara detail. Dia sudah ada di dalam kepenuhan Kristus. Dan saudara dimuridkan untuk menuju pada satu tingkat itu. Level 4. Jadi kalau saudara sudah sampai kepenuhan, dimuridkan dalam kepenuhan Kristus, saudara sudah bintang 4, jenderal saudara. Jenderalnya Kristus luar biasa. Amin. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ketika Paulus bagaimana berdoa, dia minta Tuhan supaya cabut duri di dalam daging dia. Dan Tuhan menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku Tuhan menjadi sempurna. Ya. Gak dijawab doa gak dijawab doane, ya toh. Iku wis gak tahu di dalam daging itu apa, sakit penyakit, apa gak ngerti. Firman Tuhan gak jelaskan itu. Tapi pasti kalau duri dalam daging itu, jangankan duri dalam daging, ya toh. Duri loh saudara, duri itu besar apa kecil? Telusupen aja loh, gak enak saudara. Telusupen cilik, wis wilik wis. Gak ketok moto. Ayo saudara coba kalau nggak percaya. Gak telusupin. Enak gak? Rasanya lagi nangin itu sih, oh betul gatel. Gak ketok di setiap kanu. Ya toh. Kalau sudah dalam merusak tubuh nggak? Merusak saudara. Saudara bisa titanes, ya bengkak, bernanah. Menjijikan saudara. Ini duri dalam daging yang dirasakan ini. Pasti enggak enak banget. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah sudah kasih karuniaku bagimu. Katakan kanan kirimu, apapun yang kau alami, cukup sudah kasih karunia Tuhan bagimu. Amin. Amin. Maka Paulus menulis apa? Ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahan atas kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus terus menaungi, terus turun, terus ada di dalam hidupku. Jadi orang mestinya kalau ada duri dalam daging, ada masalah, mestinya terpuruk. Tapi Paulus katakan apa? Justru aku bermegah. Bisa saudara? Amin. Ya, amin ini proses juga. Karena kalau saudara ada amin, benar-benar amin seperti Paulus, saudara bisa mengatakan gitu, saudara ada jenderal bintang 4. Ya, dan saudara pasti Tuhan Yesus nggak perlu lama-lama, ini saya disebut. Karena sudah sempurna seperti Kristus. Kita menuju ke sana, keserupaan dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa.